为什么一直不出去找工作呀？不是很擅长跟人交流。你就说你想多看看拳击馆的教练。倩儿姐，你相信我，想跟拳击馆的教练多接触接触啊。Mungkin tidur leyeh-leyeh tanpa melakukan apapun adalah impian semua orang. Tapi jika itu dilakukan selama hampir 10 tahun, tentu jadi nggak sehat. Seperti kisah yang satu ini, seorang wanita dengan tubuh gempal dan berat badan mencapai 100 kg. Dia berjuang untuk bisa sehat dengan berolahraga. Tapi untuk mencapai itu, dia harus melewati sakit hati yang begitu banyak dari orang-orang terdekatnya. Inilah dia, YOLO. Film ini dibuka dengan suasana sore yang cerah. Terlihat seorang wanita gendut sedang bermalas-malasan sepanjang hari dan menikmati banyak cemilan di mejanya. Saking malasnya, untuk mematikan TV saja dia enggan bangun dan memilih memencet remote dengan jempol kakinya. Sambil membetulkan selimut, dia pun melanjutkan tidurnya yang indah. Wanita ini bernama Du Leying. Usianya saat ini 32 tahun dan sudah 10 tahun menganggur di rumah. Ibunya sudah lelah menghadapi Leying yang sangat malas. Berkali-kali dia diminta bekerja dan lebih produktif sedikit. Tapi Leying menolaknya. Sesekali dia bangun dari tempat tidur hanya untuk minta jatah makan yang dimajukan. Ma, 晚上吃排骨。 Suatu sore, sepupunya yang bernama Dodoa datang berkunjung. Pekerjaannya adalah kru TV yang kebetulan sedang membuat program challenge untuk orang-orang yang hidupnya pemalas. Tentu, Leying ini sangat cocok masuk di kriteria yang dia cari. Ibu Leying juga sangat senang kedatangan sepupunya ini, karena jika Leying bekerja, setidaknya bisa membantu perekonomian mereka yang hanya memiliki usaha toko kelontong sederhana. Awalnya Leying mau menuruti keinginan ibunya untuk ikut program TV ini. Namun baru sesi perkenalan saja, Leying sudah tersinggung karena seperti diperolok-olok. Leying tak mau menjual kesedihannya, jadi dia memutuskan batal ikut program TV itu. Leying yang jengkel dengan semua keluarganya memilih melepas penat dengan dua orang kesayangan, yaitu sahabat dan pacarnya. Ya, kepada mereka berdualah Leying bersandar dan menumpahkan semua kekesalannya. Sambil menghabiskan berbotol-botol bir, Leying curhat pada mereka. Ternyata sakit hati dari keluarganya tidak cukup. Pacarnya tiba-tiba mengajak putus karena telah menemukan kekasih baru. Dan ketika Leying mengecek HP-nya, ada wajah sahabatnya sendiri yang dijadikan wallpaper. Leying, 我想跟你分手。他是谁啊？ Sungguh merana nasib Leying, sudah dihianati pacar plus sahabatnya sendiri. Daripada stres menghadapi semua masalah, mending makan saja. Dia pun membeli kembang gulali, sate, kebab, telur gulung, dan semua makanan enak yang membuatnya bahagia. Saat akan berjalan pulang, dengan menikmati es krim, dia melihat tempat gym dan seseorang sedang latihan tinju. Muncullah keinginan di hati Leying untuk mencobanya suatu hari nanti. Pagi itu seperti biasa, Leying bangun siang dan bermalas-malas. Tapi adiknya yang janda datang sambil membawakan sayap ayam kesukaan Leying. Ini tentu tak biasanya. Ibu mereka langsung tahu jika sikap adiknya yang tiba-tiba baik pasti ada maunya saja. Benar saja, ternyata adiknya minta jatah warisan Leying diberikan kepadanya. Menurutnya, dialah yang lebih pantas menerima itu karena selama ini Leying tidak berkontribusi apa-apa dalam keluarga. Leying dikatai tidak bekerja, tak ikut membereskan rumah, dan di usianya yang kepala 3 masih numpang di rumah ortu, bahkan sangat kecil kemungkinan untuk bisa menikah. Leying pun makin ngamuk dan arogan karena terus dihina. Karena sudah lelah dan muak, dia pun terus mengemasi barangnya dan pergi dari rumah.
Satu sisi, ibunya senang karena ini pertama kali bagi Leying berani hidup mandiri tanpa orang tua. Tak lupa, dia juga diberi uang saku untuk ngekos pertamanya. Demi bisa bertahan hidup, akhirnya Leying melamar kerja menjadi waiters. Meskipun gajinya kecil, lumayan lah ya, sudah dapat makan siang dan juga malam setiap hari. Setelah selesai bekerja di hari pertama, Leying diminta si bos mengambilkan rokok di dalam mobil. Di saat yang sama, tiba-tiba muncul seorang pria yang sedang buang air kecil. Karena memergoki pria itu pipis, Leying yang grogi tak sengaja mengklaksonnya dan menghidupkan lampu. Si pria itu pun jengkel dan ingin menegurnya. Dengan polos, Leying jujur jika dia tidak sengaja menghidupkan lampu, bahkan tidak berniat mesum kepadanya. Si pria itu pun langsung pergi dengan meninggalkan sarung tinjunya. Pagi harinya, Leying berniat mengembalikan sarung tinju yang bertuliskan nama pelatih Hao-kun. Setelah mengembalikannya, marketing gym itu langsung gercep menawari ikut membership gym selama sebulan. Sepulang dari tempat gym itu, Leying tampak naksir dengan pelatih Hao. Dia bahkan kepoin sosmednya. Namun tak sengaja jempolnya malah nge-love foto profilnya. Pelatih Hao pun langsung merespon dengan mengajaknya kencan di taman. Tentu Leying senang dan membuatnya bersemangat kerja di hari itu. Rekan kerjanya yang melihat gelagat Leying berbunga-bunga langsung tahu jika cowok wiraniaga mengajaknya kencan hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena ingin kamu gabung membership. Kedua, hanya ingin bobok bareng aja. Hari berganti, Leying siap pergi ke taman. Dia tampak sangat grogi menunggu pelatih Hao datang. Setelah menunggu beberapa saat, pelatih Hao datang dengan baju pink gonjrengnya. Leying tampak sangat terpesona dengan Hao. Dan pada akhirnya, benar dugaan rekan kerjanya jika Leying dibawa ke booth promosi agar mau join member gym. Leying pun merasa tertampar karena setiap orang yang mengajaknya kencan hanya ada maunya saja. Lalu, Hao akhirnya jujur. Jika sebenarnya dia juga tak suka mengajak-ngajak orang begini, karena itu adalah tugas marketing. Padahal, Hao hanya suka melatih tinju saja. Hao lalu cerita jika cita-cita terbesarnya adalah menjadi pemain tinju. Tapi untuk bisa mencapai itu, perlu perjuangan yang besar. Sejak pertemuan itu, Leying yang jatuh cinta kepada Hao benar-benar bergabung pada klub tinju. Mereka latihan keras setiap hari, dan Hao melatihnya dengan penuh kesabaran. Tak mudah bagi Leying melakukan olahraga berat dengan tubuhnya yang gemuk. Di saat pelatih lain memiliki member cantik-cantik dan seksi, hanya Hao lah yang melatih satu orang saja, yaitu Leying. Suatu hari, marketing gym yang sudah lama naksir Hao menyelipkan Hansaplast ke sarung tangan tinjunya. Sayangnya, Hansaplast itu ditemukan oleh Leying dan mengira jika Hao mulai perhatian kepadanya. Di saat sedang salah tingkah, tak sengaja dia malah meninju kaca kamar mandi. Waktu pun terus berjalan, member gym mendapatkan tontonan gratis melihat pelatihnya adu tinju di atas ring. Hari itu, pelatih Hao melawan pelatih Tian. Di saat semua member cewek-cewek salah fokus melihat tubuh pelatihnya, hanya Leying saja yang berharap-harap cemas agar Hao bisa menang pertandingan. Ternyata Hao tidak menang dalam pertandingan itu, sedangkan Tian berhasil lolos mewakili gymnya untuk kompetisi antar provinsi. Saat makan bersama Leying, tergambar jelas di wajah Hao jika dia kecewa atas kekalahannya. Padahal menjadi pemain tinju adalah impian terbesarnya. Hao pun minum hingga 12 botol bir dan mabuk berat. Karena tak bisa berjalan pulang, Leying akhirnya membawa si pelatih menginap di kosnya. Hao yang mabuk terbawa suasana dan terjadilah adu gulat di malam itu. Paginya, Leying masih tidak menyangka jika dia baru saja tidur dengan pelatihnya.
Leying sengaja bangun lebih pagi, cuci muka, dan berdandan agar saat Hao bangun tidak melihat wajah belernya. Ada-ada aja kelakuan. Setelah menyiapkan sarapan, Hao langsung bilang jika dia ingin berhenti kerja. Di sini Hao terlalu malu dipandang sebagai pelatih yang kalah dan tidak jago bertanding. Leying pun tak bisa tinggal diam. Rasa cintanya yang besar untuk Hao membuatnya rela berhutang pada si bos demi bisa bernego dengan pelatih Tian. Dia ingin Tian menyerahkan kesempatan bertanding antar provinsi itu kepada Hao dan sebagai gantinya, Leying akan membayar 5.000 yuan kepadanya. Tian pun mengiyakan. Sesungguhnya, dia tidak ingin pertandingan itu karena tak mau wajah tampannya jadi bonyok. Hao yang tak sadar dengan pengorbanan Leying tampak bahagia dengan kesempatan bertandingnya ini. Sejak hari itu, Leying ikut membantu menjaga asupan gizi Hao dan memasak sehat untuknya. Dia juga setia menemani Hao berlatih hingga larut malam. Akhirnya, berat badan ideal Hao tercapai dan dia sangat berterima kasih atas bantuan Leying menjaga asupan makannya selama ini. Namun, menjelang bertanding, tak sengaja Leying mengintip Hao sedang disuap uang oleh tim tinju lawannya. Agar di pertandingan nanti, Hao harus sengaja mengalah. Leying langsung kecewa. Dia merasa semua yang telah dikorbankan diam-diam untuk Hao terasa sia-sia hanya demi uang. Bukankah jadi petinju adalah impiannya? Kenapa ketika kesempatan itu sudah di depan mata, Hao malah menggantikannya dengan uang 30.000 yuan yang kalau dirupiahkan sekitar 65 juta. Bagi Hao yang kesulitan mencari uang, tentu menerima uang suap ini adalah pilihan yang baik. Sedangkan menurut Leying, dia tidak setuju dengan pendapat itu. Namanya impian, bukankah seharusnya kita memperjuangkannya sekuat tenaga? Sejak perdebatan itu, Hao mengusir Leying dan mencampakannya. Dan benar saja, Hao sengaja KO di ronde pertama mereka tanpa lawannya bersusah-susah payah. Sungguh pertandingan yang tidak seru. Kita berpindah ke Leying yang balik ke tempat kerja. Apesnya, si bos yang pemabuk dan genit mencoba melecehkan Leying. Dan demi mempertahankan diri, Leying terpaksa melayangkan tinju pada si bos. Hingga urusannya pun jadi panjang dan berakhir di kepolisian. Untunglah sepupunya datang dan segera membela Leying. Leying yang jelas-jelas jadi dipecat kini kembali menganggur. Akhirnya, dia pun memilih mengambil program TV yang dulu ditawarkan oleh sepupunya. Saat syuting dimulai, ternyata acara itu hanya menguliti kepribadiannya. Sikap pemalu dan tak percaya dirinya terus dibahas hingga serasa sedang dihakimi. 为什么一直不出去找工作呀？ 不是很擅长跟人交流。 Ditambah lagi, operator menayangkan video singkat yang telah diedit demi mendramatisir jika seolah-olah Leying orang yang sangat kasar dengan keluarganya. Leying pun syok dipermalukan seperti ini dan dia pun jatuh pingsan. Leying pulang dengan membawa semua luka yang dibawanya. Rasa sakit yang bertumpuk itu membuahkan tekad yang kuat bahwa sejak hari ini dia akan berlatih keras dan mewujudkan impiannya menjadi petinju wanita. Kini pelatihnya bernama Haekun. Leying yang dulunya olahraga hanya demi caper kepada Hao, kini benar-benar berlatih untuk dirinya sendiri. Musim terus berganti, tak peduli hujan ataupun panas, Leying sangat tertib dengan latihannya. Dan tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Leying yang dulunya gemuk dan pemalas berhasil menurunkan 50 kg berat tubuhnya. Dan sekarang dia memiliki tubuh yang berotot. Dia juga lebih sehat dan energik. Keluarganya sampai mengira jika Leying sakit karena berubah secara drastis. Pa, 没生病，打拳捡的。 Namun sang ayah merasa bangga karena anaknya terlihat lebih sehat dan cantik. Leying lalu bertanya, seandainya sang ayah punya 2 buah apel, siapa yang akan diberikan pada teman yang meminta?
ayah akan memberikan apel yang besar, sedangkan Leying akan memberikan keduanya. Yang artinya Leying akan terus mempertahankan ketulusannya dalam berteman ataupun menyayangi seseorang. Hari itu, Leying kembali pulang ke rumah orang tuanya dan ikut membantu menjaga toko. Adiknya juga kaget melihat perubahan drastis pada diri Leying. Siangnya, saat sedang latihan tinju, pelatih memberikan kesempatan kepadanya dengan mendaftarkan ke kompetisi tinju profesional. Ini adalah kabar baik baginya, karena sudah lama Leying menantikan kesempatan ini. Hari berganti, Leying masih giat membantu toko kelontong ayahnya. Tiba-tiba, datanglah seorang pria yang ingin menukarkan tutup botol 1 gratis 1. Ternyata, pria itu adalah Hao yang kini menjadi kuli bangunan. Padahal hari di mana Hao terima suap, dia bilang lebih baik menerima uang haram daripada menjadi kuli. Hao yang sudah tak punya muka memilih untuk kabur menghindar. Leying bergegas mengejarnya karena kemampuannya dalam berlari kini jauh lebih cepat dari Hao. Leying lalu mengundang Hao menontonnya bertanding profesional minggu depan. Hao pun sangat kaget. Dia lalu menolak undangan itu karena terlalu malu pada dirinya sendiri. Meski begitu, Leying tetap bangga pada tubuhnya saat ini. Dia makin giat berlatih dan staminanya sangatlah baik. Bahkan saat Leying jogging, tak sengaja mantannya melihatnya dan sangat pangling dengan perubahan tubuhnya. Keren sih pada bagian ini karena prinsipnya bertarunglah sekuat tenaga dan setidaknya pernah menang 1 kali. Hari pertandingan profesional tinju wanita pun tiba. Leying akan bertanding melawan petinju profesional dan lawannya kali ini bernama Liu. Dengan prestasi 10 kali menang tanpa kalah, bahkan 8 diantaranya sampai jatuh KO. Sungguh lawan yang cukup berat bagi Leying yang baru pertama kali bertanding. Pertandingan itu pun dimulai dengan cukup menegangkan, di mana Leying beberapa kali terpojok dan kalah di ronde pertama. Ketika melihat Leying berdarah, pelatihnya yang tidak tega memintanya untuk menyerah. Namun dia menolak karena akan menyelesaikan semua ronde hingga akhir. 这血比你重啊！不行我就叫停，提前结束吧。行不校长？ Di ronde kedua dan ketiga dia tetap kalah. Namun perjuangannya untuk bertahan di atas ring patut diacungi jempol. Dan pada akhirnya Leying dinyatakan kalah dalam pertandingan. Tapi tahu nggak, meskipun gagal, Leying yang telah sampai di titik ini sangat bangga dengan pencapaiannya. Dia sudah menang melawan dirinya sendiri. 50 kg loh guys, dia berhasil menurunkan berat badan sebanyak itu. Leying yang dulunya selalu direndahkan adiknya sendiri, merelakan pacarnya direbut sahabatnya, dilecehkan Hao, dipermalukan sepupunya di acara TV. Bahkan ada satu waktu, rasa depresinya ini membuatnya ingin mengakhiri hidup. Semua orang terasa sangat kejam kepada Leying. Tapi hari itu dia membuktikan bahwa Leying yang sekarang telah menang atas dirinya sendiri. Meskipun gagal, orang tuanya sangat bangga melihat pertandingan perdananya. Begitu juga dengan Hao, yang ternyata diam-diam menonton pertandingan itu. Sepulang dari bertanding, Hao yang menyesal ingin mengajaknya kencan lagi, tapi tentu Leying menolaknya. Leying juga mulai berani berselfie dan mempostingnya di sosmed dengan caption, "Ini adalah pertandingan pertamanya dan dia telah menang dengan caranya sendiri." Di akhir film diperlihatkan sebuah fakta jika sutradara tidak mengganti peran pada tokoh utama. Jadi Leying benar-benar melakukan olahraga ekstrim selama 11 bulan dan berhasil menurunkan berat badan hingga 50 kg. Sungguh perjalanan yang luar biasa.